Baik, sebelumnya selamat pagi semuanya. Pagi. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Karena kita di sini semua Hindu, maka kita berdoanya menurut kepercayaan Hindu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bagaimana nih kabarnya semua setelah beberapa minggu mengikuti pelajaran online? Lumayan baik. Lumayan baik. Berarti ada yang nggak baiknya? Ada. Nah, sebelumnya ada yang tahu kita hari ini tuh mau ngapain? Bimbingan kelompok ya. Oke. Nah, sebelum kita lanjut lagi, sebenarnya memang kita saling kenal, cuman kan saya sendiri nggak tahu, entah namanya siapa, entah kelasnya apa kan nggak tahu. Jadi kalau kata orang tak kenal maka tak sayang, gitu kan. Makanya di sini ibu dulu ya memperkenalkan diri, nanti ibu tuh lanjut ya dari kanan ibu cuma ke sana ya. Nanti berkenalannya nyebutin nama sama kelasnya ya, gitu. Kalau mau nyebutin hobi juga nggak apa-apa. Oke, perkenalkan nama ibu Ketutara Agustin dari Universitas Muhammadiyah Metro. Kebetulan lagi PPL ya, praktek di SMP Negeri 1 Seputih Raman. Terus selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Nikoma Saputri Fajini Dewi dari kelas 8H. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Nigusti Agung Ayu Madelita Sri Dewi dari kelas 8H. Satu kelas ya? Oke, selanjutnya yang sini. Perkenalkan, nama saya Niputu Ade Milinka Nugraha dari kelas 7G. Kelas 7. Perkenalkan, nama saya Niwayan Angel Deborah dari kelas 9G. Perkenalkan, nama saya Nimadiri Agustini dari kelas 9H. Kelas 9H. Agustini, Agustus ya akhirnya. Sama kita. Ulang tahunnya tanggal berapa? Udah lewat. Aku ada. Nggak ngomong aja sih. Oke. Tadi udah saling kenal. Ada Mang Putri ya. Ada Sari Junita juga. Ada Putu Ade. Ada Angel. Ada Dwi. Bener ya? Nah, selanjutnya karena tadi udah pada tahu kita mau bimbingan kelompok, yang mau saya tanyakan, sebelumnya di sekolah sama guru BK-nya udah pernah belum ngikutin layanan yang namanya bimbingan kelompok? Belum. Sama sekali. Sama sekali. Sekalipun? Belum ya. Oke. Kalau gitu berarti saya jelasin dulu ya bimbingan kelompok itu apa gitu kan. Nah, jadi bimbingan kelompok itu adalah suatu kegiatan layanan yang dilakukan dalam suatu dinamika kelompok seperti ini, bisa 5 atau sampai 10 orang. Dan juga di sana nanti kita membahas topik ataupun permasalahan yang lagi booming, yang lagi umum gitu ya yang dibicarakan. Nah, di bimbingan kelompok itu ada dua topik. Yang pertama itu namanya topik tugas. Itu kalau topik tugas itu dari guru BK-nya. Gitu, dari gurunya, dari pemimpin kelompoknya gitu kan. Yang kedua ini namanya topik bebas, topik yang dipilih dari anggota kelompoknya gitu, yang akan dibahas, dientaskan ataupun intinya kita bahas secara tuntas apa sih yang akan dibahas itu nanti melalui dinamika kelompok seperti ini gitu. Sampai sini udah paham? Ya. Nah, sebelumnya lagi Ibu mau tanya, kalian berlima ini datang ke sini dengan sukarela? Iya. Nggak ada paksaan kan? Nggak ada. Terus nanti ibu juga mengharapkan ketika nanti kita melakukan kegiatan layanan, anak-anak semuanya harus aktif. Mau dia menyampaikan pendapatnya, memberikan solusi dan sebagainya itu harus aktif. Gitu. Paham? Paham. Udah siap? Udah. Siap. Oke. Karena kalian baru pertama kali ngikut bimbingan kelompok, jadi tema hari ini dari Ibu ya, namanya topik tugas. Kita akan membahas yang namanya kepercayaan diri. Gitu. Kalau mau dicatat silahkan dicatat, atau kalau mau mendengarkan aja cukup, paham nggak apa-apa. Gitu. Paham? Paham. Nah, kepercayaan diri. Menurut anak-anak di sini, adik-adik di sini, apa sih menurut kalian tuh kepercayaan diri itu apa? Tidak minder saat bertemu orang lain. Nggak minder sama orang lain. Ada yang lagi? Omang mungkin? Percaya diri itu apa sih? Bingung ya? Nggak usah malu-malu. Nah, kalau tadi kata Angel, intinya orang yang kepercayaan diri itu tidak minder, gitu kan? Nah,
Jadi kepercayaan diri itu intinya itu pasti kan yang memberikan aura positif kalau kita tuh mau melakukan suatu hal apapun itu, mau di belajar, mau di sama teman-teman, dan bahkan kegiatan kalau sekolah biasanya mungkin ekskul gitu ya. Intinya kita percaya diri, mau di depan orang banyak itu kita harus percaya diri. Nah, sebelum jauh ya melangkah, yang mau Ibu tanya juga di sini, ada nggak yang ngerasa nggak percaya diri, suka minder? Ada. Nah, nggak kurang percaya dirinya kenapa? Tadi yang jawab ada. Nggak apa-apa, ngomong aja. Karena dibilang hitam, dibilang keriting. Gitu. Jadi itu termasuk pembelian ya. Malah kalau saya gimana? Nggak percaya dirinya? Misalnya depan orang banyak itu kayak grogi. Kalau depan pacarnya grogi ya. Nah, oke, sebelum jauh, karena kepercayaan diri ini kan menyangkut tentang kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, kalian kan udah pegang alat tulis. Jadi buka satu lembar aja, ditulis dibagi dua ya kertasnya. Ditulis yang sebelah kiri itu kelebihan kalian, yang sebelah kanan itu kekurangan kalian. Tulis minimal kalau nggak 2, 3 kelebihan yang kalian punya apa, terus kekurangan yang kalian punya apa. Ada, setiap orang tuh masih punya kelebihan dan kekurangan masing-masing gitu. Misal kalau kelebihannya ya rajin, ya semangat, nggak putus asa, itu satu kelebihan. Kekurangannya mungkin dari penampilan, yang mungkin yang dibilang tadi Dwi, ya mungkin dia pendek atau gimana itu bilang, atau mungkin kekurangan dari bakatnya gitu. Nggak bisa apa gitu. Yuk, gue kasih waktu 3 menit deh. Ini. Jadi dibagi dua, kelebihan sama kekurangan. Ya. Pasti punya, karena setiap orang tuh terlahir ke dunia itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tulis, kasih dibagi dua, sisi kanan sama sisi kiri. Yang kiri ini kelebihan, yang kanan ini kekurangannya. Ya, tulis aja. Gak usah malu-malu. Mau kalian over pede, kalau saya didik kan biasa dibilang pede ya. Mau over pede juga apa-apa. Itu justru lebih baik. Jangan nyontek temannya ya, karena kan kalau ini dari diri masing-masing, nggak mungkin nggak nyontek. Terus aja 3 aja, nggak usah banyak-banyak. Atau kalau nggak nyampe 3 ya 2 aja nggak apa-apa. Kekurangan saya nih, saya males. Kekurangan saya lagi, saya suka telat, saya nggak disiplin, atau bahkan suka minder gitu. Itu kan bentuk kekurangan yang berpengaruh dengan kepercayaan diri kalian. Dan kelebihan mungkin bisa dibilang saya manis, saya cantik, saya putih gitu kan. Kelebihan, anugerah dari Tuhan yang kita punya semuanya. Udah? Banyak ya? 3 aja? Aku 2. Kalau nggak apa, 2 atau nggak 3. Lebih dari itu juga nggak apa-apa. Itu juga kalau suka malu-malu itu juga suatu kekurangan, bikin nggak pede. Suka pendiam nggak intinya. Nggak apa-apa, jangan malu, karena kan setiap orang pasti punya itu. Bukan soal ujian, jadi nggak perlu aku dicontek. Dah?
Bingung ya pasti, nggak sadar deh diri kita tuh punya kekurangan dan kita juga punya kelebihan, pasti kan? Sadar. Kalau Nggak sadar sama kelebihan sendiri, banyak kekurangannya. kalau kekurangan itu sadar, kalau kelebihan nggak sadar. Iya. Rata-rata kayak gitu memang. Orang tuh sadar sebenarnya kita tuh cuma taunya kita kurang aja gitu. Tapi kita tuh harus yakin, harus percaya bahwa Tuhan itu melahirkan kita tuh punya kelebihannya, punya bakat masing-masing. Tuh. Terlahir manis itu kan punya kelebihan. Tinggi, kelebihan. Ini tinggi-tinggi semua loh di sini. Manis-manis semua. Gadis Bali itu manis-manis. Itu suatu kelebihan anugerah yang nggak dimiliki orang lain. Udah belum? Udah. Enggak apa-apa, enggak dikumpul kok. Waktunya habis nih ya nih, 3 menit nih. Udah ya? Udah. Nah, yang mau dibahas kekurangannya dulu atau kelebihannya dulu? Mau sedih dulu apa mau senang dulu? Sedih dulu. Sedih dulu. Nah, kalau gitu mulai dari siapa tadi, Putu Ade ya. Kekurangannya apa? Sering telat dalam melakukan sesuatu. Sering telat. Berarti suka menunda ya. Terus tinggal Susah bergaul sama kurang bisa mengendalikan omongan. Ucapan. Terus Kurang cantik, suka minder, kurang bisa bergaul sama orang lain. cantik loh, cewek itu cantik. Terus Komang, Tidak percaya diri sama tidak bisa menahan emosi. wow, emosi ya. Selanjutnya Tidak percaya diri. diam ya. Oke. Masing-masing udah punya kekurangan. Jadi gini, setiap orang itu kan punya kekurangan yang bikin dia tuh ngerasa nggak percaya diri. Cuman gimana caranya kita tuh biar bukan menghilangkan ya, intinya kita mengurangi, menutupi kekurangan itu. Kita nutupinnya pakai apa? Pakai kelebihan kita. Nah, sekarang kelebihannya apa? Mulai dari sana dulu. Pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Yang menurut Sayu, aku tuh pede loh di sini, aku tuh lebih di sini gitu. Tinggi. Ya pasti. Salah nih aku. Ada prestasi. Iya. Udah. Komang. Nggak mudah bosan. Oke, semangat ya. Selanjutnya. Rajin, punya tubuh yang tinggi. Terus. Lumayan bisa mengendalikan emosi sama tepat waktu. Oke. Bisa nahan emosi amarah gitu. Oke. Jadi di sini tuh rata-rata anak-anak yang berprestasi. Rata-rata juga namanya usia kalian gitu kan, pasti dari jenjang 12 sampai 15 tahun ya umurnya. Ada yang lebih bahkan? Gak ada kan? Nah, itu pasti dia memang lagi peralihan masanya, gimana dia tuh untuk menuju ke gimana sih tahap remaja yang lebih intinya lebih mau menuju dewasa gitu, remaja yang mau ke dewasa. Itu emang labil gitu kan. Nah, cuman kalau kita punya yang namanya kekurangan yang bikin kita nggak percaya diri, biasanya gimana cara kalian buat nutupin kekurangan kalian itu? Siapa yang mau jawab? Gimana caranya kalian menutupin nggak pedenya kalian gitu? Bingung ya pasti ya. Bingung. Nah, jadi gini, misalnya tadi Sayu dia bilang kekurangannya dia pendiam. Terus ada tadi kalau kekurangannya kalau maksudnya dia juga punya kelebihan kan, berprestasi gitu. Nah, jadi kita tuh nggak bisa si Sayu ini orangnya punya kekurangan dan kelebihan masing-masing kan, punya kelebihan yang kekurangan yang seperti itu. Nggak bisa kita tuh si Dwi ini yang ngikutin, kok dia bisa pintar kok saya enggak gitu kan, kok dia begini aku begini gitu kan. Nah, kayak tadi ngerasa kurang cantik atau gimana, kok saya nggak cantik kok dia cantik ya, gimana caranya kita mau cantik kayak dia. Nah, itu suatu ambisi yang justru bahkan berujung negatif nanti. Karena apa? Karena kita tuh gini, pertama yang harus kalian tahu, kalau kita punya kekurangan dan kelebihan itu, yang gimana caranya kita tuh biar percaya diri, kita tuh harus relax dulu. Kita nggak perlu
terlalu berpikir gitu, kok aku gini sih, kok aku begini sih, kok mereka begini, aku begini gitu. Kita nggak bisa kayak gitu. Nah, yang Mbak bilang tadi itu yang namanya standar orang lain. Standarnya saya begini, standarnya Komang begini, Ketua Ade, Angel begini, beda, porsinya beda-beda. Jadi kita nggak bisa menetapkan standar orang lain, kita nggak bisa ngikutin mereka karena kita terlahir punya kelebihan dan kekurangan masing-masing gitu. Nah, yang selanjutnya, kalau misalkan kita merasa ada kan orang yang gemuk, ada juga orang yang kurus, ada yang orang pendek, ada yang tinggi gitu kan, masing-masingnya ada. Nah, kita memperbaiki penampilan. Gimana caranya kita kalau mau kelihatan lebih langsing, kita olahraga gitu. Bukan berarti kita harus berambisi banget gitu kan, tapi tetap kita juga harus menjaga. Kalau tadi ada yang nggak bisa menjaga ucapan ya lisan, kita jaga, kita ngerem dulu nih. Kalau saya ngomong seperti ini, orang lain tersinggung nggak, orang lain sakit hati nggak gitu. Gimana kalau kita posisikan juga, gimana kalau kita saya sendiri yang mendapat perkataan atau perlakuan seperti itu dari orang lain, rasanya kan sama pasti kan. Kita menempatkannya kayak gitu dulu, jadi kita bisa memperbaiki penampilan itu. Yang kurang cantik ya kita bisa merawat diri gitu, nggak kelihatan cuman ya yang awalnya hitam gitu kan, atau gimana caranya kita tuh biar kayak hitam. Cuman kan jangan sampai memperlihatkan terlalu berlebihan, berambisi, itu jangan, itu nggak baik. Pelan-pelan aja gitu. Nah, yang keempat yang paling penting itu kita harus memperbaiki diri dari dalam diri kita. Kita kalau mau memperbaiki diri, mau berubah diri lebih baik, jangan untuk orang lain, jangan untuk mendapatkan sesuatu. Misal saya mau cantik, saya mau lebih bagus prestasinya, saya mau lebih orang lain tuh melihat saya. Jadi kan kita berubah untuk orang lain, bukan untuk diri kita sendiri. Jadi kalau kita berubah gitu, kita nggak akan pernah merasa puas. Kalau kita udah berubah untuk diri sendiri, untuk kebaikan kita sendiri, itu kita yang merasa enak gitu kan. Lama-lama mau gimana pun melakukan hal, mau ini mau itu, dan mau di prestasi sekolah, mau di luar sekolah, itu lebih enak, lebih rileks kalau kita udah berubah, memperbaiki diri untuk diri sendiri gitu ya. Nah, selanjutnya yang paling penting harus yang namanya berpikir positif, jangan berpikir negatif. Kalau misalkan di luar sana kita bisa malu nih, ditanya misalkan mau presentasi di kelas atau apa kan, kayak saya sendiri seusia sampai sekarang ini dari sekolah yang namanya baru presentasi biasa itu cuma baru kuliah ini. Karena lama-lama itu kita terlatih, karena kita positif. Kalau kita mikir gini, kalau saya nggak yakin, kalau saya nggak nyoba, nggak biasa, kapan bisanya kan gitu. Dan jangan mikir, jangan kalau kita mau melakukan sesuatu, jangan langsung berpikir negatifnya. Nanti diajakin, nanti pasti dibully, nanti pasti diomongin, itu dibuang. Kita pikir, loh ini saya gitu kan, saya mau seperti ini, saya lah kayak gini gitu kan. Mau orang terima, mau orang bicara apa, itu terserah mereka. Yang penting kita tuh udah nunjukin ini loh diri kita sendiri kayak gitu. Itu yang paling penting ya. Nah, yang tadi sudah Ibu bilang juga, yang selanjutnya itu gimana cara kita percaya diri itu, kita kan udah yakin nih. Tadi kan udah pada nulis kekurangan dan kelebihan masing-masing, itu kalian udah paham. Jadi kita nggak perlu ribet gitu loh, ngurusin orang ini kok begini sih, sedih gitu kan, orang ini bisa bagus, saya kok enggak, itu jangan. Kayak yang tadi juga dibilang, setiap orang punya standar masing-masing, punya kelebihan masing-masing, juga punya kekurangan masing-masing. Nah, selanjutnya kalau udah kita sadar semuanya, kita terus jadi diri sendiri. Kita jangan pernah menjadi orang lain hanya untuk disukai atau untuk menarik perhatian orang lain. Makanya yang saya bilang, kita tuh kalau mau berubah lebih baik itu untuk diri sendiri ya, untuk diri sendiri, jangan untuk orang lain. Jangan berubah untuk orang lain, karena umpannya itu kita nggak dapat nanti hasilnya, tujuannya kita tuh nggak tercapai gitu. Nah, yang pastinya orang yang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing itu nggak dibatasin loh, deh pikirannya itu nggak dibatasin. Bukan berarti kamu nih kemampuannya segini, kamu nih cukup kayak gini aja, itu enggak. Kita tuh harus bebas, kita tuh bisa ngebuka ekspresi kita harus bisa mengeksplor lagi kayak mana bakat. Pasti setiap ada di sini punya bakatnya masing-masing. Yang bakatnya di akademik, yang bakatnya di luar akademik, yang suka nyanyi, suka nari, atau yang lainnya olahraga, itu punya. Jadi kita tuh harus bebas
gitu loh. Jadi pelan-pelan kalau kita berubah dengan hal-hal yang positif, itu orang lebih menghargai gitu. Orang tuh pasti menghargai kita. Nah, kalau misalkan juga kita pernah melakukan kesalahan gitu kan, kalau dengan kekurangan kita nih, kita pernah salah di sini, oh saya kurang di sini, berarti harus lebih belajar lagi kan, lebih baik gitu kan. Ada nggak di sini tuh yang bener-bener ngerasa gitu pada saat posisi nggak percaya diri gitu? Ada? Nggak apa-apa, cerita aja. Ada? Sayu ada? Ada? Saat gimana? Nggak apa-apa, cerita aja. Harus percaya diri. Kita belajar di sini bareng-bareng. Kok diam? Cerita aja, nggak apa-apa. Kalau misalnya kan depan orang banyak gitu. Kalau mau ngomong tuh pasti udah nggak ingat lagi gitu. Gugup ya. Nah, ya emang sih kalau kita udah biasa gugup, udah karena ya itu tadi, karena kita tuh udah berpikir, kalau saya mau maju nih, saya mau ngomong sama orang banyak nih di depan kelas itu misalkan, atau dimanapun, pasti udah berpikir dulu, nanti pasti diajakin, nanti pasti dilihatin begini, nanti diomongin begini, pasti gitu kan yang ada di pikiran kita. Itu yang dibuang. Kita harus yakin satu aja. Kalau misalnya kita mau yakin biar gak grogi, pas maju apa pas gimana pun, kita nggak usah lihat teman-teman. Kita baca aja yang semau kita, cuman jangan sampai kelihatan terburu-buru. Misal kalau sukanya pas maju tuh jangan tegang. Pasti kalau kalian tuh kalau maju diem kan, tegang gitu kan, tegak aja gitu, nggak ada ekspresi. Jangan. Gimana kita biasanya relax? Sambil megang buku kah buat nutupin, apa sambil megang pena, atau gimana, serelax mungkin gitu loh. Jadi kita tuh juga lebih enjoy gitu. Dan yang paling penting, dengan kekurangan dan kelebihan kita itu, kita harus bersyukur. Tuhan memberikan kita anugerah yang seperti ini yang kita terima. Kita nggak boleh ngeluh. Kita nggak boleh yang namanya marah gitu sama Tuhan. Nggak boleh. Karena kan setiap orang punya kekurangan, punya kelebihan, itu masing-masing. Nah, dari tadi kan udah saya aja nih yang ngomong. Nah, kalian tanya dulu sama kalian. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Ada? Paham semua berarti? Paham. Kalau paham nanti ke saat saya tanya tuh bisa jawab. Bisa ya? Bisa. Nah, sekarang gini. Tadi kan udah tahu gimana caranya numbuhin percaya diri gitu kan. Nah, selanjutnya kalau misalkan kalian nggak percaya diri gitu, apa-apa kalian rasa ragu, apa-apa kalian rasa ragu, yang kalian dapetin apa? Kalau misalkan kalian kayak gimana, maksudnya tuh akibatnya nih kalau nggak percaya diri tuh gimana? Apakah selesai semua kerjaannya? Enggak. Jadi itu menghambat atau menghambat? Nah, jadi kalau orang nggak percaya diri itu dampaknya luas ya, jangka panjang. Sekarang dari kecil nih kita itu nggak percaya diri, kedepannya itu pasti akan keterusan. Kita tuh bakal kehilangan semua ibaratnya yang orang bisa gapai, kita enggak. Bisa menghambat yang namanya kesuksesan, gagal terus gitu. Karena apa? Kita tuh udah nggak percaya diri, malas mencoba. Bagus tadi kalau Komang punya kelebihan dia nggak patah semangat, tuh kan? Itu harus bisa diterapin, harus bisa ditingkatin lagi, diterusin gitu. Karena kalau misalkan kita udah rasa nggak percaya diri, malas mencoba, udah takut duluan di awal, gagal terus. Kalian mau jadi orang yang gagal? Enggak kan? Pasti semuanya pengen sukses, ya kan? Dan kalau biasanya kalau orang yang suka nggak percaya diri itu pasti suka dikit-dikit ngeluh. Pernah ngeluh? Pernah. Nah, ngeluhnya dalam hal apa? Fisik biasanya. Fisik. Iya. Rata-rata fisik. Kenapa fisiknya selalu dijadikan keluhan? Karena setiap orang tuh memandang fisik duluan gitu, nggak memandang perilaku. Iya, benar. Yang pertama dilihat pasti yang good looking dulu. Orang lihat pasti emang sih luarnya dulu yang dilihat. Nah, biasanya orang kayak gitu tuh adalah orang yang berpikirnya
dangkal. Jadi kita juga kalau mau kenal sama seseorang jangan langsung mengejudge dari fisik, gitu kan. Belum tentu loh orang yang ibaratnya jelek, orang yang pendek, yang gendut, yang kurus, yang hitam gitu, itu dia nggak bisa sukses. Dan kita yang lebih dari dia, kita bisa ngomong seperti itu, belum tentu juga kita bisa sukses. Gitu. Jadi nggak boleh namanya merendahkan. Gitu. Memang sih sebagian besar kasusnya masalahnya untuk anak-anak sekolah itu sih suka ngejek-ngejek fisik, gitu, selalu gitu. Itu nggak perlu dijadiin keluhan, justru jadi motivasi. Oh, kamu dalam hati ya tapi ngomongnya ya, biar nggak sakit hati orang kan. Oh dia ngejek saya dan kita ngeluh. Kenapa sih kok kita diejek? Kenapa sih kita dibilang hitam kayak gini-gini tuh? Kita tuh dari motivasi. Oh lihat aja, saya tuh harus bisa berubah. Penampilan saya harus berubah. Gimana saya tuh biar nggak diejek lagi, gitu kan? Jadi ya karena tadi itu, karena kita tuh nggak percaya diri, jadi kita tuh gampang ngeluh gitu. Nah selanjutnya kalau orang udah nggak punya percaya diri, pasti udah putus asa, udah nyerah, udah salah, udah gagal, udah suka dibilangin kayak gini, atau yang tadi saya bilang udah maju ke depan presentasi atau apa gitu ya sama teman-teman depan kelas, terus nggak merhatiin atau bahkan diolok-olok gitu kan, udah langsung nyerah. Besok lagi nggak mau gitu. Jangan, harus pokoknya semangat. Karena kalau saya sendiri kan punya prestasi gitu kan, kalau itu nggak diimbangin sama percaya dirinya, coba bayangin nanti Sayu ketika punya jalan misal karena gurunya ngeliat prestasi Sayu bagus, Sayu ditunjuk tuh nanti lomba pidato itu kan depan orang banyak kan. Nah itu gimana? Pasti nanti saya nggak terima kan, karena saya udah malu duluan, saya kehilangan kesempatan buat maju, nggak mau kan kayak gitu. Nah jadi harus bangkit. Nah jadi dan banyak orang juga kalau nggak percaya diri itu dia berdampak sama dirinya, itu dia yang namanya suka rasa gelisah, bukan merasa kok gini sih, jadi kayak apa-apa tuh udah bingung duluan, udah gugup, grogi, semua pasti itu. Tapi kalau kita udah pede, udah percaya diri, pasti bagus. Nah pas dan kalau misalkan kita kayak udah dapat lomba, dapat kesempatan buat mendapatkan maju melangkah untuk orang bisa ngelihat kita bagus gitu, kita nggak ambil karena kita nggak percaya diri, nyesel nggak? Nyesel. Apalagi kalau yang ngambil orang lain, nyesel kan? Kesempatan itu kan buat kita, kesempatan itu tuh buat saya loh, saya tuh harus ambil, saya tuh harus manfaatkan dengan baik, jangan sampai orang lain ngambil. Saya mendapatkan itu berarti saya dipercaya di situ, kan gitu ya. Nah tegang nih ya, kalau biar nggak tegang cuma diem semua, kita main game dulu ya. Jadi gamenya itu kita sambung kata. Kalau misalkan ibu bilang naga, kita kategorinya hewan ya. Naga ujungnya apa? A kan? Nah misalkan A, ibu bilang naga, terus ibu tunjuk angel, ujungnya A, sebutin hewan yang ujung awalnya A apa? Ayam. Nah terus ibu lagi nunjuk sayur, M itu apa? Yang M, musang G, itu terakhir jadi harus konsentrasi gitu. Siap? Siap. Kategorinya hewan ya. 1, 2, 3. Rusa. Macet. Nggak konsentrasi, terus konsentrasi. Pikirannya jangan kemana-mana. Fokus ya. Sekali lagi ya. Intinya harus konsentrasi, jangan tegang. Relax aja gitu, relax. Jangan deg-degan, relax. Gimana kalian yang mana? Oke. Ayam. Macan. Nyamuk. Kambing. Tadi aja. Harimau. Nah, gitu. Sangat kan berpikir ini kan. Tapi lebih tepat. Jadi kita tuh nggak boleh lengah. Itu biasanya kalau kayak gitu pasti kan di kelas juga ada yang namanya tanya jawab cepat kan sama gurunya. Biar nggak ketinggalan. Jadi cepet gitu. Udah, mau lagi atau enggak? Mau lagi udah. Malah deg-degan ya. Kayaknya relax aja gitu di sini.
Nah, tadi kita udah banyak bicara nih, sudah menyampaikan percaya diri, tentang percaya diri apa, terus dampak negatifnya apa, gimana caranya kita membangkitkan percaya diri, terus kalian juga udah paham kekurangan dan kelebihan masing-masing. Sekarang yang mau saya tanyakan, sampai sekarang ada nggak yang masih mau meneruskan nih, masih mau tetap nggak percaya diri? Enggak. Dwi, alasannya kenapa enggak? Karena kalau kita terus nggak percaya diri nanti kedepannya jadinya nggak bagus. Terus kalau saya gimana? Masih mau tetap nggak percaya diri atau mau berubah? Alasannya kenapa? Biar kedepannya tuh nggak gagal-gagal. Benar. Jadi percaya diri itu berpengaruh besar sama diri kita sekarang, nanti, besok, kedepannya, seterusnya gitu. Nah, kalau anak remaja ini sekarang udah nggak percaya diri, gimana nanti kita kalau mencari pasangan gitu kan? Itu loh, mikirnya juga ke sana. Terus kalau nggak percaya diri gimana soal prestasinya? Gitu juga. Nah, sekarang sebelum juga ditutup ya, yang mau ibu tanyain, ada nggak nih yang bisa jawab gimana cara menumbuhkan rasa percaya diri? Siapa yang mau jawab? Tadi katanya udah paham yang dari tadi ibu sampaikan. Tuh Ade, Itu kayak berusaha, terus lagi terus nggak boleh nyerah, terus pokoknya nggak boleh gimana ya, kalau dia ngomong sama orang itu pokoknya biarin aja gitu. jadi fokus ya. Nah, yang lain yang bisa lebih bagus lagi. Komang, Dwi, Kayak kita kan setiap orang punya kelebihan sama kekurangan. Kita lihat kelebihan kita, jangan lihat kekurangan kita. Kan setiap orang memiliki kelebihannya masing-masing. Jadi tapi jangan jadikan kelebihan kita tuh sebagai bahan untuk menunjukkan kalau kita tuh hebat gitu loh. Terus jangan jadi orang lain. Boleh meniru orang lain tapi positifnya aja, jangan yang negatifnya. Iya benar. Kalau lagi ada lagi yang mau nambahin, semakin bisa kalian jawab, makin bagus nanti. Berarti kalian memahami banget dari tadi. Komang. Dampaknya deh, akibatnya deh kalau nggak percaya diri apa? Kayak tadi katanya udah paham. Udah paham, udah. Nanti kalau saya tanya jawab ya iya, gitu kan? Akibatnya apa? Kalau Komang nggak percaya diri, kalau Komang nggak sadar bahwa Komang punya kelebihan dan kekurangan, gitu apa? Bisa apa ke depannya? Baik atau enggak? Enggak. Contohnya? Jangan malu, ngomong aja. Enggak, ini bukan soal ujian kok. Intinya apa yang disampaikan hari ini itu melalui bimbingan kelompok itu tujuannya biar kalian itu bisa paham, biar bisa juga berubah. Angel, apa dampak Angel? Nggak bisa bergaul sama itu, nggak punya banyak teman, jadinya kayak kita tertutup gitu loh. Jadinya malu ya, Ya. Terus yang paling penting kalau orang yang nggak percaya diri itu akibatnya ke depannya itu akan selalu gagal. Sampai sini ada lagi yang mau ditanyain? Cukup. Nah, sebelum ditutup, karena waktunya juga udah lebih ya, lebih dari 20 menitan. Nah, saya mau tanya, siapa di sini yang bisa menyimpulkan nih dari awal sampai akhir ini yang kita bahas, apa pelajaran apa yang didapat? Yuk, siapa? Ayo cepat. Kalian ini kan sahabat anak-anak yang berprestasi. Kesimpulannya kita tuh harus percaya diri, karena kalau nggak percaya diri nanti bakal kayak gagal terus, nggak punya teman,
apa sih, susah bergaul. Jadinya kalau kalau susah bergaul itu kan kayak tertutup gitu, nanti kan pastinya bakal dibully. Benar. Komang, kesimpulannya apa hari ini? Yang Komang tangkap aja. Nggak salah. Yang Komang dapetin. Harus percaya diri Mm-mm. biar kedepannya tuh nggak gagal, terus sukses terus, biar sukses gitu. Iya, jadi intinya semua orang itu harus punya percaya diri. Semua orang itu harus meyakini punya kelebihan dan kekurangan masing-masing gitu. Nah, sebelum tutup juga, kesannya kalian ikut bimbingan kelompok hari ini apa? Jadi bisa berubah menjadi yang lebih baik. Senang nggak? Senang. Bermanfaat nggak? Bermanfaat. Terus bisa ngebuka nggak pikiran kalian? Bisa ya. Nah, ya saya juga senang sih bisa ketemu kalian, bisa ngasih materi di apa namanya layanan bimbingan kelompok kali ini gitu. Karena anak seusia kalian itu pasti masih labil kalau mau mengendalikan emosi, mau tentang percaya dirinya itu masih perlu banget ditingkatin lagi gitu. Jadi kalau misalkan materi yang saya sampaikan hari ini bisa kalian terima dengan baik, itu juga saya lebih senang gitu. Ada lagi yang ditanyakan? Tidak. Nah, kalau tidak, sebelum kita akhiri kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita dapat hari ini, ilmunya, materinya, dan semuanya itu bisa bermanfaat. Gitu ya, berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, dan kalau misalkan kalian ada yang masih ngerasa ganjel gitu, pengen gitu ada masalah yang nggak kalian di sini tuh kayak masih pengen aja itu kurang puas, itu masih bisa kita lakukan kegiatan lagi. Bisa namanya kita konseling individu, nanti kita bisa bimbingannya secara pribadi gitu. Nah, Komang, Tersayu, atau Putu Ade sama Engel dan juga ada Dwi gitu ya, paham ya? Paham. Nah, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, selamat pagi. Pagi.